Halo, selamat datang para pejuang CPNS yang mau menghadapi SKB, terutama untuk guru IPS SMP. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Teman-teman, mohon bantuannya untuk subscribe dan like untuk terus membantu saya membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan melanjutkan materi terakhir tentang SKB Guru IPS 70 soal dan pembahasan profesional IPS part 7. Ini adalah part terakhir untuk profesional, tapi nanti saya akan membuat lagi tentang tryout tentang SKB IPS. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Baik, langsung saja dengan soalnya. Berikut ini termasuk bank milik pemerintah Indonesia kecuali A. Bank Tabungan Negara, B. Bank Mandiri, C. Bank Rakyat Indonesia, D. Bank Negara Indonesia, E. Bank Muamalat. Jadi yang bukan termasuk bank pemerintah ya. Jadi jawabannya adalah E. Bank Muamalat. Berikut ini termasuk bank milik pemerintah Indonesia antara lain BTN atau Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi, Bank Muamalat adalah bank swasta, bukan bank milik pemerintah. Soal selanjutnya. Suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada seseorang agar tidak terjerat rentenir adalah A. Asuransi, B. Pegadaian, C. Bank, D. Koperasi kredit, E. Kredit janda kulak. Jadi jawabannya adalah B. Pegadaian. Suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada seseorang agar tidak terjerat rentenir adalah pegadaian. Soal selanjutnya. Cara pembayaran dengan menggunakan telegram atau telex atau telepon kepada bank di luar negeri disebut A. Clearing, B. Wesel, C. Telegraphic transfer, E. Earring, E. Letter of credit. Jadi jawabannya adalah C. Telegraphic transfer. Cara pembayaran dengan menggunakan telegram atau telex atau telepon kepada bank di luar negeri disebut telegraphic transfer. Soal selanjutnya. Aktivitas konsumen dalam memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang atau jasa yang diproduksi disebut A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Prinsip ekonomi, E. Tindakan ekonomi. Jadi jawabannya adalah B. Konsumsi. Aktivitas konsumen dalam memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang atau jasa yang diproduksi disebut dengan konsumsi. Soal selanjutnya. Kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk menambah uang beredar yaitu A. Menurunkan suku bunga, B. Menaikkan suku bunga, C. Menjual surat berharga, D. Menjual saham-saham, E. Menetapkan cadangan wajib minimum. Jadi jawabannya adalah B. Menaikkan suku bunga. Kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk menambah uang beredar yaitu dengan menaikkan suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank. Dengan demikian uang yang beredar akan semakin berkurang karena banyak yang ditabung ke bank. Soal selanjutnya. Semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat-surat berharga lain disebut A. Devisa, B. Kartal, C. Giral, D. Wesel, E. Letter of credit. Jadi jawabannya adalah A. Devisa. Semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat-surat berharga lain disebut devisa. Soal selanjutnya. Cara pembayaran antar bank
di negara yang berlainan dengan cara memindahkan saldo kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil rekapitulasi transaksi tiap akhir hari kerja disebut A. Telegraphic transfer, B. Wesel, C. Letter of credit, D. Clearing, E. Deposito. Jadi jawabannya adalah D. Clearing. Cara pembayaran antar bank di negara yang berlainan dengan cara memindahkan saldo kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil rekapitulasi transaksi tiap akhir hari kerja disebut clearing. Soal selanjutnya. Pengertian pajak adalah A. Iuran sukarela wajib pajak pada pemerintah. B. Iuran sukarela rakyat untuk pembangunan. C. Iuran wajib berdasarkan aturan yang berlaku. D. Iuran sukarela bagi rakyat untuk pemerintah. E. Iuran rutin berdasarkan sukarela wajib pajak. Jadi jawabannya adalah C. Pengertian pajak adalah iuran wajib berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi pajak itu sifatnya bukan sukarela tapi wajib. Soal nomor 69. Peran BUMN dalam pembangunan adalah A. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. B. Membantu ekonomi yang lemah. C. Membantu perusahaan swasta. D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan. E. Mengelola cabang-cabang produksi penting untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jawabannya adalah E. Mengelola cabang-cabang produksi penting untuk kesejahteraan rakyat. Jadi peran BUMN dalam pembangunan adalah mengelola cabang-cabang produksi penting untuk kesejahteraan rakyat. Baik, soal terakhir. Kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga bank bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah uang beredar. B. Menambah jumlah uang beredar. C. Pemerataan pendapatan masyarakat. D. Mengatasi krisis moneter. E. Memperkenalkan modal bank. Jadi jawabannya adalah A. Mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga bank bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat karena masyarakat akan berbondong-bondong menabungkan uangnya di dalam bank sehingga secara otomatis uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang, akan masuk ke dalam bank-bank milik bank-bank yang dituju oleh masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like, dan saya doakan semoga yang SKP IPS ini khususnya untuk SKP IPS SMP lolos semuanya dengan nilai-nilai yang baik. Nah, untuk soal IPS SMP itu sangat-sangat luas sekali teman-teman. Jadi harus selalu latihan soal agar terbiasa dengan soal-soal yang ada. Karena memang untuk pelajaran IPS SMP tersendiri adalah materinya sangat luas sekali. Jadi mari kita sama-sama untuk latihan soal tentang IPS ini. Baik, selanjutnya teman-teman saya akan membahas pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang 30 soal pedagogik. Ya, jangan lupa ikuti terus channel saya. Terima kasih teman-teman.